Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, ikhwati hafizakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tidak sanggup berhitung dengan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Minimal, saudaraku, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, minimal wujud syukur itu adalah di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus menerus kita haturkan kepada manusia terbaik. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Karena Nabi kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karena Nabi pula kita bisa menikmati hidup berselimut iman. Semoga kelak kita menghadap kepada Allah masih membawa iman dan Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, tema yang saya ingin sampaikan itu tentang kekuatan doa. Kalau tema hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70 adalah ayo kerja, ya. Temanya Dirgahayu Republik Indonesia tahun ini apa? Ayo kerja. Kerja apa kan begitu. Nah, orang yang nggak punya pekerjaan kan susah itu. Negeri kita ini sudah terlalu banyak slogan-slogan yang seolah melupakan Allah. Ayo bangkit kan begitu. Padahal ada sebuah kekuatan lain yang harus dimiliki oleh setiap insan ketika dia melakukan suatu aktivitas, ketika dia melakukan suatu pekerjaan. Hatta sekalipun, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, sekalipun pekerjaan itu menyangkut sesuatu yang tidak lepas juga dari Allah, kita tetap berdoa. Di setiap saya ngisi pengajian, selalu guru saya ngajarin sebuah doa. Mau nggak saya kasih? Tadi sudah saya baca. Cuman kalau saya di majelis-majelis itu biasanya saya ajak doa bareng. Ikutin saya. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wassallallahu ala nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Begitu biasanya. Doa ini pernah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah. Dalam riwayat Abu Daud di kitab Riyadhus Shalihin, itu Nabi kita, Nabi Muhammad itu angkat tangan ketika mau keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama
au ajhala au yujhala aliyya. Begitu Nabi keluar. Nah, ulama-ulama kemudian menginterpretasi ini. Itu doa apa? Kalau Nabi keluar rumah kan sudah biasa Nabi doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sudah biasa. Kalau Nabi keluar rumah. Kalau Nabi naik kendaraan sudah ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Itu sudah biasa. Nah, ini Nabi keluar rumah terus angkat tangan doanya, Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au ulama wajalla dan seterusnya. Nah, ini doa apa? Tapi para ulama memberikan sebuah komentar. Di antaranya guru saya itu masih komentar, ini doa mau belajar. Emang Nabi Muhammad mau belajar? Tidak. Nabi Muhammad mau ngajari, gitu kan? Nabi Muhammad mau mendatangin majelisnya. Nabi Muhammad mau mendatangin masjid, dan di situ pasti sahabat-sahabat mengelilingi beliau, dan tidak mungkin sahabat-sahabat mengelilingi beliau itu cuman kalau dalam bahasa jagongan, itu nggak mungkin. Mesti ada yang dibicarakan, dan yang dibicarakan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabat pasti ilmu. Dan Nabi itu bisa jadi menafsirkan ayat-ayat Allah, menafsirkan Al-Quran tersebut, dan itu adalah ilmu. Sehingga ada ulama yang menyatakan doa itu adalah doa memulai kita belajar. Makanya nih adik-adik nih, ayo sebelum duduk di majelis, bisa jadi doanya nanti dari rumah tidak apa-apa, sebagaimana Nabi lakukan. Bisa jadi doanya di dalam majelis ini. Ini juga biar lepas kita dari dua perbedaan. Nek Muhammadiyah kan, mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu kan ya. Nek NU, mari kita buka majelis ini dengan bacaan ummul kitab Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah Al-Fatihah, kan begitu tuh. Ada sebuah kaidah al-khuruj minal khilaf, keluar dari dua perbedaan. Ya udah, kita baca itu saja. Bukan berarti yang memulai dengan Al-Fatihah salah, tidak, bagus itu. Al-Fatihah lima quri'atlah, kata Rasulullah. Al-Fatihah itu dibaca untuk apa saja niatnya. Untuk orang sakit bisa, untuk membuka majelis bisa, apa saja bisa. Dan memang Muhammadiyah membaca basmalah ketika membuka majelis juga benar tuh. Kan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abda. Kan itu semua ada dalilnya, Mas. Semua ada dasar. Tapi khusus kita enggak apa-apa. Mencoba Allahumma inni a'udzubika an audilla. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang menyesatkan dan yang tersesatkan. Au azilla au uzallah, dari yang menggelincirkan atau yang tergelincirkan. Au adlima au udlama, dari yang menganiaya atau teraniaya. Au ajhala au yujhala aliyah, dan dari yang membodohi dan terbodohi. Nah, yang terakhir ini kan kaitan dengan ngaji toh. Yang terakhir terkaitan dengan ilmu kan, au ajhala au yujhala aliyah, dari orang-orang yang hendak membodoh-bodohin kamu, kan begitu. Kita nggak bisa ngejamin, Mas. Orang pergi kuliah, ya kan. Ya, kita nggak tahu. Memang semua guru baik, ya kan. Tapi terkadang ada nih, tiba-tiba gurunya liberal, gitu kan. Paham-paham liberalismenya, ada paham liberal. Nah, itu hal-hal yang kayak begitu itu bisa kita terlindungi dengan doa kepada Allah. So, mau nggak nih doa itu? Ayo ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, ini doanya. Kita kata salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Baru kita mulai ngaji. Kekuatan doa itu dahsyat, luar biasa. Cuman kadang-kadang apunten kita tidak pernah paham kekuatan doa. Doa itu bisa merubah. Doa itu bisa merubah. Itu salah satu kekuatan. La yuraddul qada illa bid-du'a. Itu hadisnya itu sahih. Tidaklah bisa menolak takdir kecuali doa. Kalau madhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini doa itu bisa
tergantung Allah kan. Kita berdoa kan, yang lupa bukan kita, bukan karena doa kita, bukan karena kitanya, tapi siapa? Allah biwasilati doa kita, dengan perantara doa bisa. Ya kalau kekuatan doa kayak begitu, terus gimana kita tidak memanfaatkan? Masa ada orang bilang kerja dan kerja terus ayat doa, gimana doanya? Kerja doa. Padahal di dalam Al-Quran fa idza barauta terus fansab wa ila rabbika farghab. Apa itu maksudnya? Fa idza barauta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai plan A, fansab. Fansab itu lanjutkan plan B. Fansab lanjutkan plan C. Fansab lanjutkan plan D, E, F, G, E. Kerja silakan kerja. Ayo kerja silakan. Ayo usaha silakan, ayo gerak, harus. Tapi wa ila rabbika farghab. Tidak boleh kita tinggalkan Allah. Tidak boleh kita berhak, tidak boleh kita tinggalkan pengharapan kita kepada Allah, karena semua nanti ketetapan Allah yang datang. Dan kalau kita tidak berdoa, subhanallah, kita meninggalkan Allah yang berdoa. Karena itu saudaraku, ada sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu apa? Doa. Pada suatu saat ada ibu bilang begini, Ustaz, itu anak saya itu makal, sakit-sakitan, pokoknya gua tuh nggak bisa mengenakan kami berdua orang. Ini konsultasi bukan ke saya, Mas, Mbak, konsultasi kepada Ustaz lain. Ustaz ini langsung ngomong gini, ini gara-gara doa sampean. Bingung nih si ibu yang konsultasi sama Ustaz. Tanya nih, Pak Ustaz, emang ada orang tua mendoain anaknya supaya anaknya nakal? Emang ada orang tua mendoain anaknya supaya anaknya tidak berguna, menyakitkan hati orang tuanya? Adakah Pak Ustaz? Tidak ada. Tetapi secara tidak langsung ibu ini pernah berdoa dulu. Maksudnya apa Ustaz? Coba, ini anak yang berapa? Dicek sama Ustaz. Ini anak yang kelima. Anak yang pertama kelas berapa? Kuliah. Anak yang kedua kuliah. Anak yang ketiga SMA. Anak yang keempat SD. Anak yang kelima ya ini SD juga, tapi kelas 3, kelas 4. Jujur ibu kata sama Ustaz, ketika ibu sampai pada anak keempat, ibu sudah bilang apa sama suami? Pas ibu bilang apa? Enggak, ketika planning untuk keluarga, ya kita memang pernah ngomong sama suami, Mas, ini terakhir ya, kita pakai kafe, kita pakai kafe, bahkan semua kafe dipakai, dari mulai IUD, pakil, karena khawatir kebobolan. Ternyata meskipun alat kontrasepsi tersebut, ya kebobolan. Ketika sudah positif, waduh pusing nih, dan bilang sama, gimana ini kita kok bisa punya anak lagi? Nah, kata-kata gimana itu bisa punya anak lagi, itu doa itu. Karena dia berarti si ibu ini sudah tidak menghendaki anak itu lahir ke dunia secara tidak langsung. Hati-hati kita ngomong. Dan ternyata Allah kasih bener tuh, nggak dikendakin kan? Lu nggak ada ngakali kurang kan, nggak dikendakin tuh. Itu berkah doa. Akhirnya si ibu ini menangis. Bener Pak Ustadz, memang selama saya divonis dites itu dan ternyata positif, saya sudah memang nggak menghendaki anak ini lahir. Nah itu doanya panjenengan. Nah sekarang terbukti nih. Karena itu gimana Pak Ustadz caranya? Ya sudah, bersedekah doa, insya Allah akan memberikan kebaikan. Yang penting positive thinking. Dan ini semua nanti akan saya bahas, sebuah kekuatan doa. Oke, saudaraku, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, pernah nggak baca surat Al-Baqarah? Pernah? Pernah pasti. Ada satu ibadah di dalam Al-Quran yang sama Allah dikumpulkan dalam satu surat, bahkan dikumpulkan dalam 5 ayat berurutan. Ibadah sholat ada di berbagai surat, ya enggak? Di Al-Baqarah ada, di An-Nisa ada, di Ali Imran ada. Semua masalah ibadah sholat itu ada di mana-mana.
Ibadah zakat ada di mana-mana. Ibadah haji memang ada surat Al-Hajj, tapi juga ada beberapa ayat yang terkait haji ada di luar surat Al-Hajj. Ada satu ibadah yang dibahas dalam satu surat dan dibahas dalam 5 ayat berurutan. Ibadah apa itu? Puasa, saudaraku. Puasa itu tidak ada di tempat lain kecuali di surat Al-Baqarah. Dan itu berurutan. Surat apa? Ayat berapa? 183, 184, 185, 186 dan 187. Itu 5 ayat berurutan, saudara. 5 ayat berurutan. Dan Allah membahas puasa 5 ayat ini. Benarkah Pak Ustadz membahas puasa? Mari kita coba lihat. Ayat yang pertama Al-Baqarah 183. Ini kita sebentar ingat puasa dulu. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa apa? Puasa. Terus ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu bahasa apa? Puasa kan? Ayat 185, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Itu bahasa apa? Puasa. 186 coba kita loncatin. 187, uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahasa apa ya? Puasa. Mari kita coba. 183 Allah bahas puasa, 184 Allah bahas puasa, 185 Allah bahas puasa, 187 Allah bahas puasa, 186 bunyinya gimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Itu bahas apa itu? Bahas doa. Ini yang luar biasa. Ini yang menunjukkan bahwa doa itu sesuatu yang amazing. Doa sesuatu yang dahsyat. Pertama, di tengah-tengah Allah membahas tentang masalah puasa, Allah sisipkan satu ayat membahas tentang apa? Doa. Terus di mana lagi Pak Ustadz kekuatan doa dan hebatnya doa? Mari kita lihat. Kembali ke ayat 186 surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Mari kita lihat. Terjemahnya gimana terjemahnya? Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu. Siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, anni tentang diriku. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Oke. Berarti yang bertanya siapa? Yang bertanya siapa? Hamba-hamba Allah. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menjawab siapa? Yang menjawab Allah. Apa Nabi Muhammad? Oke, berarti ada 3. Ada 4 ya. 1 yang bertanya siapa? Yang ditanya Nabi. Yang bertanya itu pasti umat. Yang ditanya itu Nabi Muhammad. Yang menjawab itu Allah, mestinya Allah. Dan memerintahkan siapa? Nabi Muhammad untuk menjawab. Dan objek yang ditanya ada 4. Dan ini hampir semua uslub, hampir semua tata bahasa Al-Quran kayak begitu. Mari kita coba lihat. Lihat surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka anil ahillah. Betul? Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Siapa yang bertanya? Yas'alunaka anil ahillah. Mereka umat Nabi Muhammad bertanya kepada siapa yang ditanya? Nabi Muhammad SAW. Terus siapa tentang apa? Ahillah, hilal, tentang bulan. Terus siapa yang jawab? Yang jawab siapa? Jawab. Yas'alunaka anil ahillah. Qul. Apa artinya qul itu? Jawablah. Katakanlah. Siapa yang diperintah untuk menjawab? Nabi Muhammad. Berarti yang menjawab siapa?
Kok Allah lagi sih? Yang menjawab siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang merintahkan untuk menjawab? Allah. Dengan kata-kata apa? Kul. Tentang apa? Hilal. Oke. Al-Baqarah 189, yang bertanya umat, yang ditanya Nabi, yang menjawab itu Nabi atas perintah Allah dengan kata-kata apa? Kul. Yang ditanya tentang apa? Hilal. Ada 4 ya? Oke. Mari kita coba lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Coba lihat. Yang bertanya siapa? Umat. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad. Tentang apa? Khamr, minuman keras, dan judi. Yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Nabi Muhammad atas perintah siapa? Dengan kata-kata apa? Qul. Di ayat yang sama, coba lihat Al-Baqarah 219. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Coba lihat. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang mereka harus infakkan. Jawab ya Muhammad, al-afwa, harta lebih yang harus diinfakkan. Mari kita coba lihat siapa yang bertanya? Mereka umat. Yang ditanya Nabi Muhammad SAW. Yang menjawab Nabi Muhammad atas perintah Allah dengan kata-kata apa? Kul al-afwa. Al-afwa itu apa? Harta lebih. Jadi tentang infak. Lihat surat Al-Isra ayat 85. Lompat. Surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Apa kata Allah? Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Jawab ya Muhammad, ar-ruh itu urusan Tuhanku. Siapa yang bertanya? Mereka, umat Nabi Muhammad. Yang ditanya Nabi Muhammad. Yang menjawab Nabi Muhammad atas perintah Allah dengan kata-kata apa? Kul. Terus masalah apa yang ditanya? Ar-ruh. So, Bapak Ibu, mari kita kembali ke Al-Baqarah 186. Adakah perbedaan di situ? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba lihat. Ketika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku. Siapa yang bertanya? Hamba-hamba Allah. Yang ditanya Nabi Muhammad. Tentang siapa yang ditanya? Allah. Yang jawab? Yang jawab? Yang jawab? Memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab? Di situ ada kata-kata kul? Tidak. Ngerti nggak perbedaannya? Halo? Paham tidak nih? Ini kajian tafsir, paham? Subhanallah. Ini kalau di kajian tafsir bisa 2 semester ini sampai 2 menit sudah paham. Kata-kata kul di dalam seluruh kata-kata yas'alunaka itu menunjukkan ketika yang ditanya itu urusan homer, judi, urusan hilal, urusan ruh, urusan infak, urusan sodako, urusan apa saja. Maka Allah perintahin, engkau yang jawab ya Muhammad, kamu yang jawab. Tapi ketika hamba-hamba Allah bertanya kepada Nabi, yang ditanya Nabi kan? Seharusnya jawab Nabi itu. Seharusnya jawab Nabi kan? Ketika mereka bertanya tentang infak kepada Nabi, Nabi yang jawab atas perintah Allah. Ketika mereka bertanya kepada Nabi tentang ruh, Nabi yang menjawab atas perintah Allah. Ketika mereka bertanya kepada Nabi tentang hilal, Nabi yang menjawab atas perintah Allah. Tetapi ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Allah, Allah nggak memerintahkan Nabi untuk menjawabnya. Seolah Allah berkata, aku yang menjawab. Fa inni qarib. Maka di situ tidak ada kata-kata itulah saudaraku. Tapi di terjemahan ada kata-kata jawab lah ya. Kalau di terjemahan Departemen Agama itu ada kata-kata jawablah, tapi dalam kurung. Itu menunjukkan kata-kata jawablah itu sebenarnya nggak ada. So ini amazing yang kedua, ini kehebatan doa yang kedua. Urusan dunia, urusan apa tadi? Sodako, urusan khomer, urusan judi, biar Nabi yang jawab. Tapi
Tapi ketika hamba bertanya kepada Allah tentang Allah, dan itu urusan doa sebenarnya, itu biarlah seolah Allah berkata, aku yang menjawab. Dengan bahasa lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, bahwa sesungguhnya doa itu sebuah ibadah jalur khusus antara kita dengan Allah. Tidak ada perantara. Tidak ada perantara. Artinya maksudnya tidak ada perantara itu begini, ketika kita berdoa itu langsung itu sambung dengan Allah Rabbul Alamin. Satu-satunya jalur ibadah yang bisa membuat kita sambung dengan Allah itu adalah sebuah kekuatan yang ada dalam doa. Dan sholat juga termasuk, karena sholat itu juga doa. Karena itu saudaraku ikhwatan dinafidhakumullah, ada masalah apa saja nggak usah datang ke Pak Dukun. Ada masalah apa saja, datanglah kepada siapa? Allahu Rabbul Alamin lewat sholat-sholat kita. Datanglah kepada Allah munajat, karena itu langsung tembus itu dengan Allah. Jalur khusus, saudara. Tapi Pak Ustadz, kalau begitu, kalau itu memang jalur khusus antara kita para hamba dengan Allah, tapi kenapa kadang-kadang Allah nggak mendengar? Kenapa Allah nggak mendengar Tuhan kepada keluhan-keluhan kita? Itu salah, itu sudah suudzon sama Allah. Perhatikan ayat berikutnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa terjemahannya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu terjemahannya, kalau terjemahan saya nih kurang lebih begini. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa jikalau dia berdoa. Berarti ngerti enggak? Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa jika dia berdoa. Berarti ada yang berdoa tidak berdoa. Begitu kalau kita mafhum mukhalafahnya, memahami terbaliknya. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa jika dia berdoa. Berarti ada orang yang berdoa tapi tidak dianggap berdoa. Doa kuwenceng ambek nangis-nangis, sajadah teles kabeh, mau kena bahasa kuyu, tapi tidak dianggap berdoa. Nah terus gimana Pak Ustadz supaya doa kita benar-benar tembus dan nyaut langsung kepada Allah? Allah ngasih kunci, falyastajibuli wal yu'minu bi. Ada cuma dua aja, cuma dua saja. Falyastajibuli, seyogyanya mereka mengijabahi, menjawab, memenuhi apa yang aku perintahin, memenuhi apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Falyastajibuli. Gimana antum berdoa pakai you can see everything and anymore? Kan susah, berat saudaraku, ya enggak? Ya Allah, saya besok ini ya Allah mau tes wawancara, tapi pakaiannya ketika keluar melanggar aturan Allah. Mana mungkin kita kemudian berdoa bisa langsung nyambung kepada Allah kalau kemudian ketika kita berdoa ini tidak berdoa. Kenapa tidak berdoa? Nah ini ketika berdoa kita bermain rentenir, ketika kita berdoa bermain yang namanya ribawi. Bagaimana mungkin Allah ngabulin? Saudaraku ya khawatiddin fidhakumullah, kalau kita mau berdoa benar-benar falyastajibuli, ikuti nih perintah-perintah Allah dulu, ya kan? Dan diantara mengikuti perintah Allah dalam berdoa itu ya sabar saudaraku. Karena kadang-kadang doa itu Allah lebih tahu apakah ini dikabulkan saat ini atau nunggu berikutnya. Ada tiba-tiba ibu itu BBM saya, Ustaz, saya tidak percaya sama Tuhan lagi. Saya kaget, kenapa nggak percaya sama Tuhan? Tadi pagi saya divonis sama dokter bahwa saya tidak bisa punya anak. Padahal 4 tahun saya Ustaz, 4 tahun terapi, 4 tahun ini, 4 tahun sholat tahajud, 4 tahun sodako, 4 tahun saya kenceng ibadahnya. Ternyata tadi saya diputus. Langsung saya bilang, sampean siapa? Loh saya kan jamaahnya Ustaz, gak kenal saya gak begini. Sampean siapa? Dia sampai nyebut nama, saya si fulana Ustaz, nggak kenal saya. Padahal saya tahu udah ada di nomornya itu ada namanya dia.
Sampean itu bukan nabi, bukan wali, bukan perempuan soleha aja, bukan. Saya bilang begitu. Pak Ustadz kok ngomong gitu? Iya. Sampean tahu nggak? Sampean tahu nggak? Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbi habli minas solihin. Surat apa itu? Surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Apa artinya? Tuhanku anugerahkan aku anak. Maksudnya apa tuh? Minta Nabi Ismail kan? Allah supaya lahir Nabi Ismail. Kira-kira umur berapa Nabi Ibrahim itu berdoa Rabbi habli minas solihin? Dalam tarikh disebutkan sekitar umur 40-an. Dalam tarikh sejarah, dalam sejarah. Terus kapan Nabi Ismail lahir? Dari doa itu. Umur berapa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail lahir? Umur berapa Nabi Ibrahim lahir? Umur berapa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail lahir? Umur sekitar 80-90. Kalau doa itu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usia 40, jadi berapa tahun Nabi Ibrahim itu nunggu, Mas, Mbak? 40 sampai 50 tahun. Nah, sampean itu berapa tahun tadi berdoa? 4 tahun, Pak Ustaz. 4 tahun sampean sudah protes sama Allah. Nabi bukan wali, bukan soleha, bukan. Tuh Nabi Ibrahim, Nabi itu bapak para nabi. Nabi Ibrahim itu ajak berdoa nunggu 40 tahun. Kenapa sampean tidak bisa bersabar? Falyastajibuli, ijabahi, ikutin apa yang diperintahkan Allah, termasuk kita bersabar dalam segala hal, termasuk kita bersabar dalam berdoa. Ikuti. Falyastajibuli, itu syarat pertama. Wal yu'minu bi, apa wal yu'minu bi? Yakin. Tuh. Jadi pertama apa? Ngikutin syariat. Jadi bagaimana Anda dikabulkan? Makanan yang dimakan haram, minum yang diminum haram, terus baju yang dipakai juga haram, terus Anda didulang, dikasih makan dengan barang-barang yang haram. Bagaimana Allah mengabulkan? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Fal yu'minu bi, yaitu apa? Yakin, saudara. Yakin kita dalam berdoa, karena keyakinan itu penting. Kayak tadi itu ibu yang anaknya ternyata luar biasa tidak digendakin. Kenapa? Sejak awal ibu sudah yakin anaknya nggak lahir. Sejak awal ibunya sudah dalam hati sudah berbicara bahwa saya nggak mengendaki anak ini lahir. Ini penting yakin, saudara, karena keyakinan inilah yang membuat doa itu dikabulkan sama Allah Rabbul Alamin. Kalau kita yakin. Jadi dua itu syaratnya. Terus bagaimana bahasa berdoa? Bahasa berdoa itu bebas, pakai bahasa apa saja. Yang penting apa? Yakin. Kenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Beliau pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau itu ketika punya pasukan namanya Hizbullah, ya kan? Pasukan Hizbullah ketika ikut bantu berjuang mempertahankan NKRI ini di Surabaya, dari Jombang pergi ke Surabaya, itu ternyata balik lagi itu. Apa ketika balik? Ternyata pasukan ini ngomong gini sama Yai Hasyim, Yai, ternyata waduh, pasukan sekutu itu senjatanya canggih-canggih, Yai, senjatanya waduh hebat-hebat. Kita ini cuman bambu runcing, ini nggak ada senjata lain. Apa kata Yai Hasyim? Kalian itu loh ngaji bolak-balik, ngaji hadis bolak-balik. Yai Hasyim termasuk ahli hadis pertama di Indonesia. Itu adalah Yai Hasyim Asy'ari. Setelah Yai Soleh Derajat, baru Yai Hasyim. Dua-duanya ini, Yai Hasyim sama Yai Darwis. Yai Darwis ini nanti kelak menjadi Yai Dahlan, Yai Haji Dahlan, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu dua-duanya ngaji ke Yai Soleh Derajat, Yai Soleh Darat, Yai Soleh Darat di Semarang. Yai Soleh Darat ini juga gurunya Raden Ajeng Kartini. Yai Soleh Darat inilah yang atas permintaan Raden Ajeng Kartini untuk membuat huruf pego Al-Fatihah dalam bentuk bahasa Jawa, Arab tapi di Jawa dengan namanya pego. Karena memang zaman itu susah untuk memahami Al-Quran, teks Al-Quran itu, maka ditranslate ke bahasa Jawa. Nah, ini atas permintaan Raden Ajeng Kartini. Maka saya heran ya, hal-hal kayak begitu tidak diungkap ketika peringatan 21 April. Yang di peringatan 21 April diungkap kembenan, terus sewean.
Padahal belum tentu loh Raden Ajeng Kartini itu pakai sewek, belum tentu. Bisa jadi pakai jilbab kayak begini ini. Lah wong ngaji sama ya Haji Soleh Darat. Ya Soleh Darat itu orang alim-alimnya orang di Indonesia pada waktu itu. Itu santrinya termasuk 2 orang yang kelak menjadi, dan sekarang maksudnya menjadi tokoh nasional hebat. Ya Hasyim Asy'ari sama ya Ahmad Dahlan. Dua-duanya. Nah, habis ngaji ke Soleh Darat, kemudian pergi ke Mekah. Nah, ketika pergi ke Mekah ini beda jalur. Ya Hasyim lebih nekunin, sama-sama pinter, sama-sama soleh dan alim. Yai Hasyim nekunin hadis, Yai Ahmad Dahlan nekunin pemikiran, pergerakan. Sehingga yang punya sanad sampai ke Imam Bukhari pada waktu itu, di samping Yai Soleh Darat, itu adalah Yai Hasyim Asy'ari ini. Nah, ketika nyampe di Indonesia, karena beliau pemegang sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka semua ulama ngaji kepada Yai Hasyim Asy'ari. Makanya Yai Hasyim Asy'ari marah ketika santrinya ngomong, ini Yai kita nggak punya senjata. Dimarahin, dinasihatin bolak-balik, kalian ngaji hadis, padahal di hadis itu jelaskan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kenapa kalian kok tidak yakin dengan kekuatan doa ini? Oh iya Yai, ya sudah, kumpulkan pasukan, nanti saya kasih doa untuk maju ke medan perang, kata Yai Hasyim. Dikumpulin doanya. Nah, setelah dikumpulin, akhirnya zaman itu, Mbak, Mas, zaman itu tidak ada mic, tidak ada toa, tidak ada speaker. Yai Hasyim naik ke tempat tinggi, kemudian Yai Hasyim berteriak itu, ikutin saya semuanya. Habis ini maju ke medan perang dengan kekuatan doa dan senjata apa yang kita pegang ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semua serentak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nek ora menenggape. Lho kok diam kalian? Lho nek ora lu napa Yai? Ya doa itu. Ikutin. Nek ora mosok iya. Nek iya mosok ora. La haula wala quwata illa billah. Bah, maju ke medan perang. Maju. Bener. Makanya cerita film-film tentang 10 November itu, perang itu, tentang Syekh Hasyim Asy'ari itu kan, Tebu Ireng itu, santri Tebu Ireng itu di depan itu ada bom granat itu loh, kayak meledak. Jadi kan nek ora meledos masa iya meledos, nek iya meledos masa ora sido meledos. Nek kodang sadu meledos iku nek ora masa iya, nek iya masa ora. Loh, ini yang penting yakin. Zaman samono itu bahasa Arab itu loh belum booming, nggak seperti sekarang, ya kan? Maka kekuatan doa itu di fal yu'minu bi tadi itu. Kekuatan doa di keimanan, kekuatan doa di keyakinan. Yang penting tidak ada unsur syirik. Halo? Setuju tidak ini? Ne ora, ne iyo. Saya tahun 2004 bimbing jamaah haji, ko-asisten tahun 2004. Dapat edaran dari Saudi Airlines, dapat edaran bahwa semua jamaah tidak boleh membawa air zam-zam di tas koper gede. Wah, nggak tahu ini kloternya Nurul Hayat. Ini tanggal 30 berangkat, nanti kita doain ya, kekuatan doa itu. Nggak boleh. Kebetulan jamaah saya itu ibu bapak, kebetulan pada waktu itu 95% Madura tok. 5% itu sing gak Madura itu cuman ya nggak lebih dari 5 sampai 7 orang. Itu pun si ono darah Madura nih, bu bapak pokoknya, tapi hidup di Jawa. Sing 95% nules totok Madura itu. Wes, Madura iki apa nek ambek kiai? Luar biasa. Madura nek ambek kiai. Ojo maneh ambek kiai, nek ambek kucing kiai lewat itu lho. Hormat. Apa maneh ambek kiai ini? Ono kucing kiai itu. Dikai panganan itu kan. Itu saking hormatnya orang Madura sama ulama itu kan. Saya tenang dengan tradisi Madura ngormatin kiai kayak begitu, tenang saya bimbing mereka. Tokoh Surabaya itu nurut terus. Nggih Ustaz,
Nje Ustaz, sudah Ustaz, monggo panjenengan. Pokoknya ngormat. Ketika ada surat edaran tersebut, dalam hati saya itu sudah mikir ini, aduh, engkau iki pas ada penolakan. Benar, memang ini doa juga ini, dalam hati penolakan beneran akhirnya. Apa yang terjadi, saya bacakan itu, edaran itu saya bacakan. Setelah itu apa? Langsung angkat tangan semua. Maaf Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Jadi nggak boleh bawa air zam-zam Pak Ustadz. Ya ini peraturan, saya bilang begitu. Maaf Pak Ustadz ya, kalau Pak Ustadz ngelarang kami membawa kurma Pak Ustadz dari Mekah, nang ampel lagi Pak Ustadz, aku sok tuku. Nek gak oleh nggawa tasbih, nang ampel lagi Pak Ustadz, aku tuku tasbih. Tapi nek Pak Ustadz gak boleh membawa air zam-zam Pak Ustadz. Aduh, maaf Pak Ustadz, maaf. La sam'an wala ta'atan. Tidak ada sami'na wa ta'na. Sakitnya di sini itu sakitnya. Gimana kiainya digituin? Ya sudah, gimana lagi? Ya enggak? Benar, pas hari H kita ke Jeddah. Di Jeddah itu ya Allah, kita turun dari bus itu loh. Wes ketok, udah melaku titik ketok. Loh Pak Ustadz, itu migrasinya kok dibongkar semua? Dibongkar semua. Kabeh itu dibongkarin. Dicupuki sing jenenge air zam-zam, ono sing cilik, ono sing gedhe, ono sak jerigen. Oh, Madura kok gak terima sak jerigen, orang jerigen nang tas. Bayangkan digowo kabeh. Akhirnya apa saudara? Gue takut dulu, gimana nih Pak Ustaz? Ya kan saya sudah bilang, nggak boleh, memang peraturannya begini. Tapi kan Ustadz pernah bilang, kata Pak Ustadz itu apa bahasa Arabnya itu? Doa itu senjata orang yang beriman. Sekarang senjata kita Pak Ustadz, Ustadz lah yang doa. Loh kan Ustadz suruh doa. Ya, gimana? Ustadznya disuruh berdoa? Ya, akhirnya saya bilang begini, ya sudah, kalau sampai yakin nggak? Yakin apa Ustadz, kepepet, al kepepet tuh. Akhirnya apa saudaraku? Setelah kepepet, saya kumpulin. Yang ibu-ibu ngaminin ya, ikutin doa saya, ikutin. Gak boleh ada yang protes. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nih orang menang kabeh. Loh kok menang Bu? Pak, apa itu Pak Ustadz? Kan nggak paham sama dulu. Nih orang apa itu? Nih orang. Ini doa Pak? Iya doa, sampai yakin ya. Wis. Nek ora ambek guyu-guyu. Nek ora mosok iya. Nek iya mosok dungo apa iki. Nek ora mosok iya, nek iya mosok ora lah. Wis, wacon. Nek ora mosok iya, nek iya mosok ora lah. 3 jam 4 jam kita nunggu di Jeddah itu. Nyampe kebetulan saya ke depan. Menin, kata mufatisnya itu. Mufatis itu pengawas pemeriksaan. Menin. Indonesia. Roh, Indonesia, roh, bisa. Ya roh itu maksudnya move on. Ayo gerak, cepat pindah. Gerak, semua gerak. Ya, ayo maju. Sak barangi maju. Sampai ngelewatin taftis itu ya, mufatis itu nama pemeriksaan itu. Saya lihat, matufatis saya bilang gitu. Matufatis itu tidak sampai periksa ke si orang Arabnya, orang Bangladesh kayaknya, hitam ya. Monik kru mau Bangladesh. Wireng. Mati fatis. Roh, Indonesia roh. Sak barang-barang tak kasih nggak diperiksa. Terus gitu. Alhamdulillah. Iki ketane kesel ketane wong. Sampai akhirnya nyampe ke kita itu udah nggak. Wah, sejak itu saudaraku, orang Madura nganggap saya sakti mandraguna itu. Gara-gara doa, nek ora mosok iya, nek iya mosok ora, la haula wala quwata illa billah. Yang penting itu apa ya? Yakin. Wong jenengan loh, sampean tuh gak usah ngomong, gak usah ngelafat, yang penting yakin. Jadi itu jadi. Makanya mayus visu durinas ini hati-hati kita. Setan itu mbisin kita, hati-hati. Yang penting kita harus yakin. Ojo maneh Mbak, Mas, Bu, Pak. Bener, dungane bener, yakin, tokcer, ojo maneh ngono. Dungane salah iku lho. Salah sasaran doanya. Tapi karena apa? Yakin. Saya tokcer. Saya punya kiai. Saya ini keturunan Sampang Madura.
bukan Syamsiria, Sampang Madura. Jadi kalau Bangkalan, Sampang, Mekasan, Mekah ya, keturunan Mekah kalau Mekasan itu Pak Jawari. Mekasan, Sumenep itu namanya Madura Kepulauan. Sampai jam berapa ini Pak? Kurang berapa menit? Kurang sampai setengah 10. Oke, ntar kita nanti ada diskusi ya. Sampai mana tadi? Sampang Madura, Sampang Madura, apa namanya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep itu Madura Kepulauan. Kalau Bondowoso, Jember, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan iku Madura daratan. Saya punya kiai di Bondowoso, namanya itu Kiai Mu'i, sudah meninggal dunia. Macannya Bondowoso, alim orangnya. Di Mekah itu berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, alim orangnya, alim. Udah meninggal sekarang, udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Santrinya banyak santrinya, banyak banget. Ya mau durotong jenenge Bondowoso itu. Di antara santrinya ada seorang yang pegawai tidak tetap pasar Bondowoso. Nah, ya pegawai tidak tetap diangkat menjadi kepala security pasar Bondowoso. Lulus SMP ora, terangkat menjadi kepala keamanan, istilahnya kepala preman kan, kerennya kan kepala security itu. Wow, seneng wong Madura ambek kiai niku ta'zim seneng. Waduh wis pas ini, alhamdulillah. Yang dipikir kiai, tak anyabis, kalau bahasa Madura itu anyabis. Kalau bahasa kita sowan, saya mau sowan sama kiai, mau sowan. Oke, sowan. Sekaligus mau minta doa sama kiai, doa. Karena yang namanya pasar situ kan ya banyak macam-macam ya, banyak kriminalitas. Sehingga kalau nanti ada apa-apa, duel itu bisa menang. Dia minta doa duel. Duel itu bahasa Maduranya akeket. Jadi mau minta doa akeket itu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya apa? Nyampe di sana ternyata nggak ketemu sama kiainya. Terus di meja kecil itu ada tulisan kertas, di situ ada tulisan doa akeket. Kiai saya ngerti dadakno. Padahal saya minta belum disampaikan, sudah ditulis doa akeket. Wah, pas ini. Doanya ringkas, Allahumma laka wa minka ringkas. Wah, apalagi doanya ringkas. Waduh, gampang sudah. Bener Pak, diamalkan. Setiap ada maling diajak duel akeket, menang. Bahkan ada orang carok, dipisah, menang. Waduh, mikir nih. Ini gara-gara doa akeket kiai ini. Waduh, saya salah, nggak minta izin. Datang lagi dia ke kiainya, kebetulan Yai Muiz itu datang. Ada sekelangkong yai sambil cium tangan. Ada apa sekelangkong nih? Sekelangkong yai telah ngasih doa akeket. Hah? Doa akeket? Emang ada doa akeket? Loh, yai kan yang ngasih doa akeket. Seumur-umur jadi kiai gak tahu ngekek doa akeket aku. Yai memang nggak ngasih, tapi saya ngambil dari mana kamu? Ngambil dari mejanya. Nopo nang mejaku, ono tulisan nopo ya? Tulisan nopo? Kata yai, tulisan doa akeket. Aku lo gak tahu nulis doa akeket, keliru awakmu. Dicupuk kan, diambil kertasnya itu, dikasihkan lagi ke kiainya, diwaca yai ini buyang-buyung jadi santri cok geblek-geblek. Mangkane ngaji lho enten apa iki duduk doa akeket, doa akiko itu ya kan, doa akiko akeket kan huruf ini sama antara akeket sama akiko. Tapi karena yakin menang meskipun ojo niru sebagian oknum mahasiswa itu kadang-kadang sok rasional ya enggak, sok rasional kadang nggak rasional belas, sok rasional mahasiswa itu kadang-kadang. Karena ada kiai itu kan imtihanan itu pelepasan ya, mahasiswanya tiap 2 tahun dilepas. Terus kiainya ngasih tahu siapa begini, nah nanti kalau udah keluar dari pesantren ini nak, ya nek duit bojo ojo lali,
kepingin anak soleh, sehat, pinter, cerdas, kuat, jangan lupa nek kumpul ambek bojone donga. Nggih semuanya. Ono situ mahasiswa nggih tapi gak kepanggil. Nggih di mulut tapi gak yakin. Hubungannya apa anak pinter, sehat, kuat itu ambek doa? Ada hubungannya. Oh jenenge Einstein dulu, bapak ibu kedebak-kedebuk jadi Einstein gitu. Artinya nggak pakai doa, itu hubungannya dengan asupan makan, bukan hubungan dengan doa. Katanya begitu. Apa yang terjadi? 6 tahun kemudian, saudaraku, 6 tahun kemudian, si siapa tadi? Si mahasiswa ini curhat sama kiai ini. Yai, anak saya nakal deh. Umur piro anakmu? 5 tahun. Biasa 5 tahun nakal, arek cilik nakal biasa. Tapi ini nggak normal, nakal ini nggak wajar. Nggak wajar ya apa? Lah iya setiap bulan berumah sakit kan anaknya tonggo ya lho. Kok iso ya ono sing dijerunggup, ono sawati watu, tabraki sepeda, pokoknya ono ini. Jari ini kiai ini lo paling kon kumpul ambil bojomu nggak dungo lo. Loh, doa ya Allah paling kon nggak yakin ya. Kok iso ya Leo? Itu hadis Nabi, lam yadurru syaiton. Orang kalau kumpul sama istri terus berdoa, lam yadurru syaiton, tidak tersentuh setan. Enggak tersentuh setan. Ini hadis. Mikir ya ini. Terus yang ngomong, paling donga mau keliru. Loh, masa donga ngene keliru ya iki. Ya sapa ngerti wong semakin dukur ilmune, nek gak tahu dipraktekkan donga model koyo ngono ya iso lali. Ya saya biasa ya kalau kumpul sama istri saya doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jare niki ini pantes le anakmu mencret-mencret. Nah, doa masuk WC. Kamu masukkan ke istri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, doa itu sekali umpamanya keliru bener tuh. Masuk ke istri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Misalnya begitu misalnya. Tapi yakin loh, saya yakin itu. Insya Allah saya tetap mencret. Tapi kan kekuatan doa itu kan tetap berada dan dilingkupi oleh sebuah keyakinan. Karena itu saudaraku, ayo ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata kuncinya bahwa ikutin syariat Allah ketika kita memanjatkan doa, beribadah. Jangan ambil yang enak dan jangan buang yang tidak sesuai. Kafahlah kita, totallah dalam beragama. Insya Allah doa kita sekalipun tidak dipanjatkan dengan bahasa Arab, memang afdal bahasa Al-Quran, afdal bahasa hadis, sekalipun tidak menggunakan bahasa itu, yang penting yakin dan ijabah dengan seluruh syarat Allah, insya Allah masuk kategori orang-orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Rabbul Alamin. Dan bedanya kerja sukses sama kerja doa sukses, bedanya yang sukses hasil kerja tidak barokah, tapi yang kerja diiringi dengan doa, maka kesuksesan itulah diliputin oleh sebuah keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan Anda semua menjadi orang-orang yang sukses, diliputi oleh keberkahan dengan doa-doa kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Cukup satu pertanyaan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya cukup sederhana, seperti yang dicontohkan oleh Ustadz barusan, adalah doa ketidaksengajaan ketika proses suami istri itu terjadi. Ya, itu yang tadi sudah diketahui bagaimana reaksinya ya. Pertanyaan saya Ustadz, untuk menolak hal yang demikian itu, apakah bisa dengan menyesali, ya Allah, apa yang telah saya lakukan, kok sampai saya berkata seperti itu? Apakah itu akan menolak
akibatnya pada anak. Contoh lain kayak gini Ustaz. Kalau ada pepatah mengatakan kalau buah itu tidak jauh dari pohonnya. Korelasinya ketika seorang ayah berperilaku tidak baik, maka itu akan menjadi doa yang secara tidak sengaja nantinya berakibat pada anaknya. Kalau seorang ayah itu bertanggung jawab atas perbuatannya dan beliau menyesali, ya Allah, apa yang telah saya perbuatkan ini sungguh tidak baik, semoga anak saya nantinya tidak melakukan hal yang serupa dengan saya. Apakah itu akan berpengaruh pada anaknya Ustaz? Ya itu saja, terima kasih. Ya, an-nadam huwa taubah. Penyesalan itu sendiri adalah taubat. Jadi ketika kita sudah berbicara terus kita ingat astagfirullah, kita istighfar kan, kok ngomong ngono ya aku, kok ngomong gitu ya saya, astagfirullah, langsung istighfar. Insya Allah itu teranulir nanti. Termasuk perilaku kita pun, ketika ternyata perilaku kita tidak syar'i, ya mumpung belum dicontoh, dilihat oleh anak keturunan kita, satu rubah dulu perilaku. Nek urusan perilaku langsung rubah, urusan ucapan langsung rubah, ganti dengan ucapan zikir kepada Allah. Urusan perilaku ganti dengan perilaku yang baik, seraya beristighfar, bertobat, penuh penyesalan dan nggak ingin ngulang lagi. Dan yang terpaling penting itu apa? Yaitu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, perubahan saya ini memberikan sebuah keberkahan kepada anak-anak. Seperti itu ya. Baik, cukup satu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.